Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para kaum muslimin dimanapun Anda berada, mahasiswa Fakultas Syariah Yayan Palangkaraya yang memprogramkan mata kuliah Ushul Fiqih 2, pada pagi hari ini kita akan bertemu kembali membincangkan teori-teori tentang mata kuliah di Ushul Fiqih 2 ini. Yang kita bahas pada pagi hari ini adalah yaitu manfaat dan pentingnya mempelajari maqasid asy-syariah. Jadi apa sih setelah sekian lama kita mempelajari teori maqasid asy-syariah, apa itu maqasid syariah, sejarahnya, macam-macam maqasid syariah, kemudian bagaimana menggunakan maqasid syariah, ada 55 unsur dari maqasid syariah yang harus kita pelihara, termasuk juga prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah dari maqasid syariah. Maka dari apa yang kita sampaikan, kita pelajari selama ini, apa manfaat atau pentingnya mempelajari maqasid syariah itu tadi. Sebelumnya marilah kita mengawali perkuliahan kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan. Yang pertama adalah manfaat kita mempelajari maqasid asy-syariah ini adalah, bisa kita lihat di slide ini, untuk menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan dan hukum, maka langkah yang dilakukan adalah lebih memprioritaskan pada kajian illah, hikmah, dan maksud dan tujuan penetapan hukum Islam, baik yang bersifat juz'iyah ataupun kuliah, umum ataupun khusus. Maka dengan kajian yang dilakukan, maka di situ dapat dikuak maqasid asy-syariah. Artinya gini maksudnya, dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan, baik kehidupan kita ataupun hukum, maka langkah yang dilakukan adalah lebih memprioritaskan pada kajian illah dan hikmah. Kita sudah mempelajari kan apa itu illah, apa itu hikmah. Kalau pertanyaan illah itu adalah di belakang, mengapa hukum itu ditetapkan, itu pertanyaan illah. Lalu pertanyaan hikmah, maksud dan tujuan. Pertanyaan hikmah, maksud dan tujuan adalah untuk apa hukum itu ditetapkan. Nah, kita bertanya mengapa hukum itu ditetapkan. Itu adalah kajiannya, kajian posisi kajiannya pada illah. Lalu untuk apa hukum itu ditetapkan, itu berkaitan dengan hikmah, berkaitan dengan tujuan, berkaitan dengan maksud ditetapkannya hukum. Kira-kira demikian ya. Nah, jadi kita menghadapi persoalan hukum, jadi harus ada pertanyaan seperti itu. Nah, dengan adanya pertanyaan yang seperti ini tadi, mengapa dan untuk apa itu, maka disitulah akan terkuak maqasid asy-syariah. Kira-kira bisa dipahami ya. Nah, terkuak maqasid asy-syariah itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini mudah-mudahan bisa dibaca. Ada 3 buah hadis Nabi. Yang pertama, man taraka salasu juma'in tahawunan, barang siapa meninggalkan 3 kali Jumat tahawunan, karena apa? Karena meremehkannya. Tahawunan biha, yaitu meremehkan dengan Jumat tadi, taba'allahu ala qalbihi, maka Allah akan mengunci hatinya. Kalau kita kaji di sini, kenapa Rasulullah mengucapkan hadis ini? Berarti pertanyaannya adalah pertanyaan illah. Kita bisa lihat di situ, kalau kita pelajari illah dahulu, masalikul illah, ada illah mustambatah, ada illah mansusah. Masih ingat kan, kalau illah mansusah itu illahnya sudah tersebut, sudah ditulis di teks nas ini. Tapi kalau illah mustambatah, illahnya itu perlu ada pengkajian. Nah, kalau menurut hemat kita, bahwasanya di sini di hadis Nabi yang pertama ini adalah illahnya, kenapa Rasulullah mengucapkan ini tadi, man taraka salatu juma'in, barang siapa meninggalkan salat Jumat 3 kali, 3 kali, tahawunan, karena tahawunan biha, karena meremehkannya. Berarti ini karenanya itu karena tahawunan, karena meremehkannya ya, karena meremehkannya, maka itulah disebut dengan illah. Itu disebut dengan illah hukum.
Nah, dari hadis ini bisa kita pahami ilahnya ada. Lalu tujuannya apa? Maksud Allah, maksud Rasulullah menetapkan hadis ini apa? Ya artinya supaya masyarakat betul-betul memperhatikan sholat Jumat. Gitu. Nah, tapi ilahnya adalah tahawunan. Ilahnya itu adalah karena meremehkannya, bukan karena faktor-faktor yang lain, bukan karena faktor-faktor darurat seperti saat ini. Nah, faktor-faktor darurat yang hari ini kita mengalami musim COVID-19 ini kan darurat, bukan tahawunan, bukan meremehkan. Yang lanjutnya, barang siapa meninggalkan 3 kali sholat Jumat tanpa uzur, min ghairi uzrin. Nah itu, min ghairi uzrin, tanpa adanya uzur, kutiba minal munafikin, maka ditulis, dicatat termasuk orang-orang yang munafik. Di sini juga kita lihat ilahnya adalah kenapa Rasulullah mengucapkan hadis ini. Ilahnya adalah karena min ghairi uzrin, tanpa ada uzur. Seandainya kita meninggalkan sholat Jumat berturut-turut 3 kali tanpa ada uzur, nah berarti uzurnya itu sebagai ilah. Apa uzurnya? Uzurnya itu adalah uzur syar'i hari ini. Uzur syar'i yaitu adalah ya COVID-19 ini. Itulah disebut dengan darurat tadi. Yang ketiga, man taraka salasa juma'in mutawaliyatin, berturut-turut, faqad nabadal Islam wara'a zuhrihi, maka dia telah meletakkan atau dia telah membuang Islam itu di belakang pundaknya. Berarti artinya dia sama sekali tidak menjalankan, sama sekali tidak kalau meletakkan Islam di belakang berarti sudah mengabaikan Islam begitu. Akhirnya kalau betul-betul itu diremehkan tanpa ada uzur segala, dia bisa, maksudnya mungkin taba Allah ala qalbihi itu misalnya ditutup pintu hatinya, tidak lagi bisa menerima Islam, yang dikhawatirkan akan keluar dari Islam. Tapi lagi-lagi saudara-saudara, makanya kita harus mengkaji ilah itu. Jadi jangan hanya mengkaji teks itu secara dari tekstualnya saja, tetapi kita kaji juga tentang ilahnya, mengapa Rasulullah mengucapkan itu, kita kaji sehingga kita bisa mengetahui, menguak maqasid asy-syariahnya tadi. Artinya kita tidak sembarang menetapkan hukum karena kita sudah mempelajari ilahnya dan mempelajari juga maksud ditetapkannya hukum itu. Barangkali demikian ya, kira-kira mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut, manfaat mempelajari maqasid syariah adalah memperkuat hujjah ulama. Memperkuat hujjah ulama dalam melakukan penggalian hukum sesuai dengan kehendak maqasid syariah. Jadi ada pendapat ulama sudah menetapkan seperti ini misalnya, kemudian digali melalui maqasid syariah. Oh, ternyata pendapat ulama ini adalah untuk hal seperti ini misalnya. Kenapa kita diminta untuk mengganti sholat Jumat, diganti sholat zuhur misalnya dalam keadaan kondisi darurat? Oh, ternyata itu adalah sebenarnya untuk hifzun nafs, untuk menjaga jiwa. Nah, berarti menjaga jiwa, pendapat ulama yang itu tadi, pendapat ulama itu tadi dihujjah, dikuatkan oleh maqasid syariah berdasarkan kajian kita terhadap persoalan itu. Itu hifzun nafs, menjaga jiwa begitu. Termasuk pula dapat membantu ulama untuk memahami, menentukan dan mempraktikkan hukum sesuai dengan kehendak maqasid syariah. Maka kita yang sudah mempelajari maqasid syariah, ada kaitannya dengan kajian-kajian, bisa kita terapkan, bisa kita praktekkan, bisa kita sosialisasikan kepada masyarakat. Coba misalnya, salah satunya misalnya undang-undang lalu lintas. Mengapa kita harus melakukan taat terhadap aturan lalu lintas? Ternyata di situ ada maksud maqasid syariahnya, yaitu hifzun nafs juga, memelihara jiwa. Bagaimana kalau kita berkendara dengan cepat tanpa memperhatikan kondisi kiri kanan kita? Itu bisa membahayakan orang lain, dan termasuk juga apalagi juga membahayakan diri kita sendiri. Pastilah itu ada lampu merah, kenapa tidak boleh kita tabrak? Setelah kita tabrak lampu merah, mungkin kita membahayakan orang lain. La darara wa la dirara. Jangan memudaratkan diri sendiri dan juga menimbulkan kemudaratan pada orang lain. Plak, kita ditabrak orang lain. Orang lain rugi, kita juga rugi. Nah, berarti ada hibzun nafsnya, ada
perlu pemeliharaan jiwa dalam undang-undang lalu lintas. Nah, betapa besarnya kajian maqasid syariah ini kalau kita memahami maqasid syariah. Ada orang pakai peci, pakai surban, mau cepat-cepat pergi ke masjid, atau mungkin mau cepat-cepat kasih tausiah, tidak memperhatikan lagi kondisi orang lain. Berarti dia, kondisi dia ini, posisi dia ini tidak memahami maqasid syariah. Yang penting tujuannya asalnya, yang penting sampai ke tempat tujuan, tapi dia membahayakan orang lain. Berarti gayanya, pola pemikirannya bukan pola maqasid. Itu. Selanjutnya, memperkaya kajian usul fikih yang khususnya berhubungan dengan maqasid syariah, karena maqasid berhubungan dengan qiyas, maslahah, urub, dzari'ah, dan kaidah-kaidah usul fikih yang lain. Oke, kita sudah bahas itu ya. Ada hubungan maqasid syariah dengan teori-teori usul fikih kemarin. Nah, hubungan usul fikih dengan qiyas, hubungan usul fikih dengan istisan, hubungan usul fikih dengan maslahah, hubungan usul fikih dengan dzari'ah, hubungan usul fikih dengan qawaid fikhiyah, sudah kita bahas semuanya. Artinya dengan mempelajari maqasid syariah ini ternyata kita bisa melihat tentang kekayaan metode dalam penetapan hukum Islam kita ini. Bahwasanya artinya usul fikih ini ditambah lagi dengan teori maqasid syariah di dalam usul fikih ini tambah memperkaya kita, dan betapa besarnya metode ini. Dan sebenarnya mohon maaf, sebenarnya tanpa metode-metode yang lain pun dalam mengkaji hukum Islam, kalau orang betul-betul mengkaji usul fikih dan termasuk juga maqasid syariah, maka dia sudah bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan, khususnya juga kaitan dengan hukum. Oke, lanjut. Rekonsiliasi terhadap dua model berpikir. Rekonsiliasi terhadap dua model berpikir, yaitu antara yang mengambil makna lahiriah teks dengan mengambil makna batin teks. Artinya gini, dalam pemikiran kita ini kan, ketika kita melihat ada suatu teks, harus dilakukan seperti itu misalnya. Nah, tentunya juga kita mengkaji lah, bagaimana konteksnya ayat itu. Contoh yang lain ya, misalnya tentang kewarisan, misalnya tentang kesaksian, misalnya kewarisan dulu misalnya. Misalnya tentang yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayain. Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada kita, mewasiatkan kepada kita, mensyariatkan kepada kita bahwasanya bagian laki-laki itu lebih banyak separuh daripada bagian perempuan. Nah, sekarang kita mengkaji dalam kondisi hari ini, apakah misalnya di dalam rumah tangga itu misalnya si perempuan, anak si perempuan ini sebagai anak tertua, seperti yang pernah kita bahas dahulu di mata kuliah sebelumnya, anak yang tertua, dia yang bertanggung jawab terhadap adik-adiknya, walaupun adik-adiknya laki-laki tapi masih kecil. Tapi ketika orang tuanya meninggal dalam pembagian harta waris, apakah masih seperti makna teks yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain, atau ada memahaminya secara kontekstual, secara maqasid syariah? Bagaimana supaya misalnya tanggung jawab si kakak yang tertua ini dulu itu dapat juga lah kesetaraan, keadilan dalam pembagian harta ini, supaya terjaminnya kehidupan rumah tangga, supaya maksudnya adanya perdamaian dalam rumah tangga, maka perlu adanya islah. Islah itu kan musyawarah lagi, membuat perdamaian, ini bagian ini, bagian ini, bagian itu, kemudian didamaikan. Bagaimana kita melihat saudara kita yang masih kecil ini, saudara kita yang perempuan ini, walaupun dia perempuan tapi dia memelihara kita, kata yang si adiknya laki-laki, kita kasih saja, dia lebih besar daripada kita atau setara dengan kita. Nah, inilah pemahaman kontekstual maksudnya. Jadi dengan maqasid syariah tadi kita memahami konteksnya, ada rekonsiliasi antara tekstual dengan kontekstual. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya, membantu mukallaf untuk melaksanakan kewajiban secara maksimal. Hal yang demikian itu jika mukallaf mengetahui maksud dari suatu ibadah, misalnya maksud ibadah haji, yaitu untuk menyempurnakan adab kepada Allah dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, maka tentu ia akan beramal seoptimal mungkin untuk mencapai derajat yang tinggi itu, seperti bayi yang baru lahir. Artinya gini, membantu mukallaf untuk melaksanakan kewajiban maksimal, dia paham apa sih kita berhaji ini misalnya. Untuk apa saya berhaji ini? Untuk apa saya melaksanakan ibadah umrah? Untuk apa saya berzakat? Nah, bayar zakat, maaf misalnya, bayar zakat.
dikasih satu kampung orang, lalu dikumpulkan orang mengambil zakat ini dari kita sendiri, dikasih berapa. Kalau kita tidak kelola pembagian zakat ini secara baik, maka bisa menimbulkan korban. Nah, berarti si pemberi zakat ini harus mempelajari apa sih makna zakat. Bagaimana supaya zakat yang dikeluarkannya, diberikannya itu tidak menimbulkan korban pada orang lain. Nah, ini ada kajian dari maksud ibadah kita itu apa sih? Gitu. Apa yang ingin kita raih? Nah, dari pemahaman maqasid syariah pun juga bisa kita gunakan untuk mempertanyakan segala ibadah yang kita lakukan. Ada orang, maaf misalnya hari ini, semuanya memang serba di-upload, termasuk pembelajaran, ini kan e-learning, elektronik, pembelajaran elektronik, kayak gini. Tapi ada, mohon ampun maaf, ada orang melakukan siaran langsung, lalu salatlah dia, menuju arah kiblat sana. Salat apa? Salat duha. Ditulisnya dulu, bro, saya mau salat duha dulu ya. Lalu salat duha dalam keadaan live gitu kan. Nah, ini kalau maksudnya adalah berdakwah, mengajak orang untuk melaksanakan salat duha bersama-sama, oke. Tapi kalau dia punya tujuan lain, wa innama likulli mar'im ma nawa. Setiap orang akan memperoleh seperti apa yang ia niatkan. Maka tergantung dengan niatnya. Al-umuru bimaqasidiha, setiap persoalan tergantung dengan niatnya. Innamal a'malu biniat, setiap persoalan tergantung dengan niatnya. Gitu. Oke, begitu juga masalah ibadah haji yang dilakukan, umrah dan segalanya macam-macam. Kita lanjut, membantu khatib, dai, guru, hakim, mufti, mursyid. Mursyid ini pembimbing dalam ibadah tasawuf, penstudi hukum Islam juga, dan lainnya dalam menunaikan tugas dan pekerjaan mereka sesuai dengan kehendak syari. Jadi kalau kita misalnya, saya ini sebagai dai, misalnya, sebagai ustadz, penceramah, saya sebagai dosen, sebagai pengajar, saya sebagai pembimbing, saya sebagai peneliti, apa sih fungsi saya? Kita tanya dulu, apa kedudukan saya? Saya sebagai dai menyampaikan sesuatu itu untuknya apa? Untuk mendamaikan atau justru membuat kisruh pada orang lain? Apakah saya menyampaikan sesuatu ini dampaknya bisa menimbulkan kenyamanan atau justru membuat perdebatan pada orang lain? Nah, dengan pengkajian maqasid syariah ini, artinya kita ini kan ingin menyampaikan bahwa pekerjaan kita itu sesuai dengan kehendak syari, kehendak pembuat hukum. Pembuat hukum ini kan Allah dan Rasulullah. Rasulullah menyatakan bahwasanya kita ini harus selalu, kehadiran kita itu bisa membuat kedamaian, bukan membuat justru kekisruhan. Lalu kita ngomong sana sini, keluar sana sini, lalu mengucapkan segala sesuatu. Nah, apakah perbuatan kita itu sesuai dengan kehendak syari? Itu yang harus kita tanyakan dalam diri kita sendiri. Jadi intinya bukan hanya, bukan hanya berpegang pada makna tekstual satu nas, atau bukan pula hanya terikat pada susunan lafal satu teks semata. Nah, kita harus pahami itu. Jadi yang kita sampaikan ini tidak hanya semata-mata teks. Ada ucapan-ucapan orang mengatakan sehingga orang jadi takut dengan Islam begitu, karena kata-katanya, karena pemahaman yang terhadap teks itu begitu tekstual sekali. Nah, saya tidak bisa ngasih contoh seperti itu, tapi kita lihatlah gitu di luar sana banyak seperti itu. Maka sebagai orang yang mempelajari maqasidus syariah tentunya tidak bisa seperti itu. Karena apa? Dia selain memahami teks juga harus memahami konteks. Memahami teks itu apa tulisannya, lafal-lafalnya, apakah itu perintah, umum, khusus, dan segalanya. Juga dia mempelajari maksud ditetapkannya hukum itu apa sih, gitu. Tapi kita dibatasi dengan bahwasanya kita adalah sebagai pembawa kedamaian, bukan yang hal-hal seperti itu. Kan ayat Al-Quran sudah jelas, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Bil hikmah, bijak, wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik, sudah jelas kan? Berarti kita harus sebagai juru kedamaian, membawa ketenangan.
Wajadilhum billatihi ahsan, seandainya terjadi perdebatan maka lakukan dengan cara yang baik. Oke, itu ya. Lanjut. 7. Meminimalisir perbedaan atau perselisihan di dalam hukum dan menghindari terhadap fanatisme bermazhab. Maksudnya ini mazhab bukan mazhab yang apa ya, maksudnya adalah ketika dia memahami teks itu sesuatu itu, misalnya orang yang meninggalkan Jumat 3 kali berturut-turut maka Allah tutup hatinya, bahkan nanti bisa menjadi kafir. Pokoknya kada boleh lagi, pokoknya harus sholat. Nah, misalnya kayak gitu. Tanpa dia memahami ilah hukum dari hadis tadi, maka akhirnya timbullah fanatisme itu kemudiannya, pokoknya bila kafir, kayak gitulah modelnya. Nah, padahal coba kita pahami konteks dari hadis itu, begitu loh. Termasuk juga melalui kajian maqasid syariah dapat digunakan untuk mengkoordinasikan berbagai pandangan yang berbeda dan menghindari terjadinya kontradiksi di antara pendapat-pendapat tersebut. Nah, itu kan sudah jelas. Dan maqasid ini kita bisa merekonsiliasi, mengkoordinasikan pendapat-pendapat yang berbeda itu tadi. Kata kita, ternyata hadis Rasulullah itu tidak semata-mata kalau meninggalkan sholat Jumat 3 kali akhirnya termasuk orang munafik, termasuk orang kafir, termasuk orang yang meletakkan Islam di belakangnya, atau termasuk orang yang ditutup pintu hatinya. Oh, bukan seperti itu. Ternyata punya alasan, karena meremehkan, karena tidak ada udzur syar'i dan segalanya. Lalu kalau dalam kondisi seperti ini, oh itu enggak, ini kan kondisinya darurat. Nah, akhirnya terkoordinasi pandangan-pandangan yang berbeda tadi. Semuanya adalah karena kita belajar maqasid syariah. Oke, lanjutnya adalah ada juga manfaat pentingnya mempelajari maqasid syariah dalam referensi yang lain ya. Dalam referensi yang lain saya dapatkan ada yang pertama tadi sudah itu referensi, yang ini ada referensi lain yang saya dapatkan. Yang pertama adalah dapat menjadi lampu dalam memahami hukum-hukum syara yang digali dari dalil-dalil yang rinci baik dalam bentuk juz'iyah ataupun kuliah. Artinya maqasid syariah ini bisa menjadi lampu, bisa menjadi panduan kita dalam memahami dalil-dalil syara, baik itu kulli ataupun juz'i, baik yang umum ataupun yang khusus. Ketika kita mempelajari Al-Quran, ketika kita membaca teks-teks Al-Quran, membaca teks-teks hadis Nabi, kita pelajari, maka dengan bermodal maqasid syariah ini tadi, kita bisa menjadikan maqasid sebagai lampu kita, menjadi pedoman kita dalam memahami. Yang pertanyaannya yang mendasar tadi, yang tadi, mengapa Allah menetapkan hukum ini? Mengapa Allah menurunkan ayat ini? Lalu untuk apa Allah menetapkan hukum itu? Untuk apa Allah menurunkan ayat itu? Semuanya adalah, kalau kita kembali kepada berpegang kepada yang pertama dulu kita pelajari maqasid asy-syariah itu, annal hukma li masalihil ibadi fil ajil wal ajil ma'an. Bahwasanya hukum itu adalah untuk kemaslahatan hamba, baik kemaslahatan di dunia atau kemaslahatan akhirat, bersama-sama. Jadi tidak ada perbedaan di antara keduanya. Nah, kalau seperti itu kan damai sebenarnya, mudah. Sebenarnya mudah, maksud saya nyaman gitu beragama kita. Tidak saling tonjok-menonjok antara tekstual dengan kontekstual misalnya. Dengan maqasid syariah itu jadi lampu untuk kita pahami agama itu dengan nyaman. Baik. Yang kedua, membantu dalam memahami nas-nas syara dan menafsirkannya secara benar serta tepat pula menerapkan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, kita kan kalau memahami untuk apa ayat ini diturunkan, berarti kita mengkaji dulu lah. Mengkaji kondisinya seperti apa. Oh, itu ternyata kalau terkait dengan Al-Quran bisa jadi adalah terkait dengan asbabun nuzulnya. Oh, kalau terkait dengan hadis Nabi, oh ternyata bisa jadi itu terkait dengan asbabul wurudnya. Nah, kita pahami kondisi masyarakat di waktu itu, ketika menerima hadis ini, ketika menerima ayat ini, kita tahu situasi, kondisi, ekonomi, budaya masyarakat pada waktu itu. Lalu, bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan kita ini? Karena Al-Quran atau hadis tidak mungkin turun dalam keadaan yang vakum, turun dalam keadaan tidak terjadi peristiwa apa-apa. Pasti ada peristiwa-peristiwa yang terjadi. Walaupun memang dalam Al-Quran juga ada i'tibar yang diturunkan tentang kisah-kisah para nabi, yaitu diturunkan tanpa adanya asbabun nuzul.
Tapi itu kan adalah tujuannya adalah untuk maqasidnya adalah untuk iktibar pelajaran. Maqasidnya adalah untuk iktibar atau pelajaran. Nah, dengan mempelajari seperti ini maka kita bisa menerapkan hukum itu sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi tepat gitu. Oh kayak gini, oke seperti itu, seperti itu. Jadi kita bisa meletakkan hukum-hukum itu sesuai pada porsinya masing-masing. Oke ya, kira-kira mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjutnya, membatasi maksud-maksud atau makna suatu lafal untuk menentukan maksud yang sebenarnya. Kita mengkaji dari maqasid syariah, oh maksud hukum ini misalnya adanya, kenapa dalam dunia bisnis itu harus dicatat gitu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh, harus dicatat. Transaksi bisnis itu harus dicatat. Kenapa? Untuk apa tujuan catatan ini? Macam-macam tujuannya. Untuk supaya transaksi ini lebih kuat, transaksi ini bisa dipertanggungjawabkan, betul-betul ada transaksi, bisa untuk dijadikan alat bukti, bisa apa-apa macam-macam. Sampai 10 kita tulis tujuan ditetapkannya adanya pencatatan ini tadi. Maka lalu kita menyatakan, oh membatasi maksud-maksud atau makna satu lafal, menentukan sepertinya memang di antara 10 ini oke, tapi di antara 10 ini ada 3 yang prinsip adanya pencatatan bisnis tadi tujuannya adalah untuk A, B, C. Nah, perlunya ada pembatasan ini karena satu lafal terkadang memiliki banyak makna. Memang ada juga sih makna lafal. Nah, kalau dulu misalnya, ternyata pencatatan bisnis itu, faktubu itu adalah hanya perintah untuk sunat saja, anjuran saja. Kenapa? Kenapa? Kita lari lagi ke sejarah ke belakang. Kenapa? Oh, ternyata pada waktu itu dunia bisnis masih belum terlalu luas. Belum terlalu luas. Antara satu dengan A, B, dan C masih bisa bertemu, masih bisa berkomunikasi. Kalau hari ini, bisnis kita sudah luas sekali. Kalau tidak tercatat, maka sangat susah kita membuktikan adanya bisnis, adanya kontrak kerja kita. Belum lagi masalah kepercayaan kita kepada orang lain karena kita tidak kenal dengan banyak orang. Nah, berarti lafal ini harus kita pahami tidak hanya lagi sebagai anjuran, tetapi al-amru yang asalnya al-amru lil irsyad, perintah dalam pencatatan itu hanya sebagai petunjuk atau lin nadab atau sebagai hanya anjuran, maka sekarang baru berubah dia al aslu fil amri lil wujub, maka asal hukum perintah yang untuk mencatat ini adalah lil wujub, wajib. Nah, maka dengan adanya maqasid ini dibatasilah makna-makna dan diambil adalah kesesuaian dengan maqasid syariah. Kenapa wajib? Ya supaya terjamin. Wajib dicatat tadi supaya terjamin bisnis. Coba kalau kalau kita ngikut Al-Quran aja yang dulu mengatakan bahwasanya faktubu itu artinya sebagai anjuran saja, udahlah nggak apa-apa. Kalau takdirnya memang kembali lah, nggak bisa begitulah kan gitu. Nah, ini harus kita pahami. Jadi kita juga harus hati-hati ikhtiar, tawakal, ikhtiar dan tawakalnya ada gitu. Ada, jangan hanya tawakal saja, tetapi ikhtiarnya juga harus kita lakukan. Oke. Yang keempat, sebagai dalil rujukan yang akurat dalam menetapkan status hukum satu persoalan baru di mana tidak ada atau tidak ditemukan dalil yang pasti mengatur persoalan tersebut. Persoalan-persoalan yang masih belum jelas segala mungkin bisa kita jadikan sebagai rujukan atau dalam menetapkan hukum. Artinya maqasid syariah ini kita jadikan sebagai metode rujukan sebagai dalam menetapkan status hukum. Artinya dia kita pakai sebagai metode dalam menetapkan status hukum satu persoalan. Terlebih lagi pada persoalan-persoalan yang tidak diatur atau tidak ditemukan dalil yang mengatur persoalan itu. Inti dari sini adalah artinya dia sebagai metode dalam mengkaji persoalan itu, di samping menggunakan maqasid syariah juga menggunakan perspektif qiyas, istisan, istislah, metode-metode yang lain. Intinya semua kajian yang dilakukan mesti bersesuaian dengan spirit agama dan hukum-hukum dasar dari maqasid syariah. Jadi ada roh hukum itu harus kita, jangan hanya mengandalkan teksnya saja, tetapi ada roh hukum, esensi dari hukum itu, kontekstualnya dari hukum itu, makna substansi dari hukum itu harus kita perhatikan juga. Jangan hanya kita melihat zahirnya, lahirnya, tekstualnya atau literalnya saja dalam memahami hukum. Orang yang makanya
ya harusnya saya sampaikan di awal tadi, orang yang menetapkan hukum tidak bermaqasid maka hukumnya akan menjadi kering, gitu ceritanya yang pernah kita sampaikan di perkuliahan yang lain itu. Orang yang menetapkan hukum tanpa bermaqasid maka hukumnya menjadi kering, status hukumnya ditemukannya itu kering. Yang kelima, maqasid syariah dapat membantu para ahli baik mujtahid, hakim, ulama untuk melakukan tarjih, mencari yang terkuat nih, kira-kira di antara dua dalil. Selain dari teksnya kita lihat, secara konteksnya juga, secara maqasidnya juga kita lihat. Ketika terjadinya kontradiksi antara dalil yang baik juz'iyah ataupun kuliah, mana yang harus kita tarjih? Tarjih itu menguatkan ya, menguatkan salah satu. Atau bahkan mungkin Al-Taufiq ini adalah mengkompromikan dua dalil yang bertentangan. Gimana supaya kedua-duanya ini jalan begitu? Kedua-duanya jalan. Ada terlihat misalnya banyak sih sebenarnya dalam kejadian itu, misalnya sholat. Dalam riwayat Wa'il bin Hujur, Rasulullah SAW itu kalau mau sujud mendahului lutut, wada'a rukbatayhi thumma yadayhi. Beliau Rasulullah itu meletakkan rukbatayhi, dua lututnya, thumma yadayhi, baru tangannya. Nah, gitu. Tapi ada riwayat dari Abu Hurairah menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW wada'a yadayhi thumma rukbatayhi, bahwasanya Rasulullah dalam mau sujud ya, meletakkan tangan dulu baru kedua kakinya. Nah, ini dua hal yang sebenarnya terlihat kontradiksi, sebenarnya terlihat bertentangan dua dalil ini. Tapi setelah kita kaji melalui at-taufiq, al-jam' wa taufiq namanya, mengkompromikan, kita kaji sejarahnya, oh ternyata dua dalil ini sebenarnya bisa kita lakukan bersama-sama. Di mana letaknya? Ternyata Wa'il bin Hujur meriwayatkan hadis ini, Rasulullah mendahulukan lutut daripada tangan waktu sujud, itu ternyata ketika Rasulullah masih kuat gitu, masih kuat. Nah, sementara Abu Hurairah, kita ketahui Abu Hurairah itu kan 3 tahun sebelum wafat Rasulullah baru dia masuk Islam. Hanya saja dia menjadi khadimnya Rasulullah, sehingga banyak sekali hadis-hadis yang didapatkannya. Tetapi hadis-hadis yang didapatkannya itu adalah di masa usia Rasulullah sudah tua. Nah, ketika usia Rasulullah sudah tua, Rasulullah berucap bahwasanya sujud itu dahulukan tangan baru lutut. Nah, berarti mungkin di usia yang sudah senja, usia yang sudah tua, mungkin sudah tidak tahan lagi mendahulukan lutut baru tangan. Yang nyamannya adalah mendahulukan tangan baru lutut. Nah, ini terkompromi sebenarnya kalau kita kaji. Dari mana kita mengkaji tadi? Yaitu kita kaji maqasid tadi. Maqasid kan mempelajari juga, berkaitan juga dengan illah. Mengapa begitu? Mengapa kok Rasulullah mengucapkan hadis kok kayaknya berbeda begitu? Nah, ini bisa kita lihat, kita kaji melalui illah tadi. Illah tadi kan bisa kaitannya dengan asbabun nuzul segala lah begitu, asbabul wurud dan macam-macam sejarah sebelumnya. Lalu untuk apa? Oh, kalau yang tua disuruh mendahulukan lutut dulu, jangan-jangan kata orang Banjar itu bisa terjungkang atau terjerungkup. Nah, seperti itu. Nah, kan nyaman sebenarnya. Oke, lanjut. Oh, ternyata habis. Ternyata materinya sudah selesai terkait dengan ini. Intinya adalah ingin saya tutup dari perkuliahan kita ini adalah orang yang menetapkan hukum tanpa mengikut sertakan maqasid asy-syariah, maka berarti hukum yang didapatkan, status hukum yang diperoleh itu adalah hukum yang kering. Supaya tidak kering bagaimana? Ya itulah, pahamilah, padukanlah antara tekstual dengan kontekstual. Ikutilah kajian-kajian kita itu dengan maqasid asy-syariah. Karena
Maqasid asy-syariah berbicara mengapa hukum itu ditetapkan dan untuk apa hukum itu ditetapkan. Kalau dua hal ini kita padukan, maka timbullah kemaslahatan, timbullah kedamaian, dan tidak ada yang memahami secara sepihak, secara parsial, tidak ada memahami secara tekstual, tetapi antara tekstual dan kontekstual bisa berjalan berimbang bersama. Barangkali demikian saudara-saudara, mohon ampun maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.